Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir, langsung saja dari Santri Putri yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa depan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ini ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri, itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan 2 materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih Pak. Ini bagus banget pertanyaannya, teknis. Tadi mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri Gen Z milenial tuh bisa bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ya teman-teman, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur Papua Pegunungan dan juga Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, teman-teman, maka ada momen di situ ketika dipersilakan Presiden dan Wakil Presiden memasuki tempat untuk melakukan pelantikan. Maka ketika berjalan itu teman-teman, memang Pak Prabowo di depan, kemudian di sampingnya itu Tito Karnavian. Nah, sedangkan Wapres Gibran itu berada di belakang Tito Karnavian. Nah, yang seharusnya teman-teman Pak Prabowo dan juga Gibran itu berada bersama-sama. Nah, kita tidak tahu di sini apakah memang Gibran tidak pede berada di
samping Pak Prabowo, teman-teman. Karena seharusnya ya tanpa Pak Prabowo juga cari Gibran, ya sudah tahulah posisinya di mana. Kalau dia berjalan dengan presiden, ya tidak mungkin di belakang menteri. Kan menteri itu kan hanya sebagai pembantu presiden. Nah, sedangkan yang posisinya berada di di samping presiden, karena dia adalah seorang wakil presiden. Nah, makanya sangat baik sekali kalau misalnya Gibran tahu posisinya itu, ya bahwa posisinya itu seperti apa seorang wakil presiden. Walaupun sebenarnya ya di antara di situ mungkin saja dia yang termuda, tetapi karena di posisinya sebagai wakil presiden, makanya dia berani maju sebagai wakil presiden ya, karena memang dia siap untuk posisi itu. Nah, jadi ya kedepannya mungkin bisa saja kita mengharapkan kepada Wapres, istilahnya Pak Presiden jangan sibuk lagi cari-cari, jadi sudah tahu posisi Wapres itu di mana. Kalau misalnya berjalan seperti ini, ya tentu posisi Wapres itu, Gibran itu ya berada di samping Pak Prabowo. Nah, jadi tidak mungkin juga Pak Prabowo juga berjalan sendirian di depan kan, makanya ditemani oleh para menteri. Nah, seakan-akan yang menjadi menteri jadinya kan Gibran karena dia di belakang. Makanya Pak Prabowo itu agak risih ketika ada menteri di sampingnya. Ya, makanya dia suruh maju ke depan Gibran itu ya supaya ya lebih baik ya, lebih bagus. Nah, memang bagus apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, ya istilahnya mungkin dalam hati Pak Prabowo ya kamu di sini ya, istilahnya posisimu itu di sini, jangan di belakang. Nah, makanya kita mengharapkan supaya Pak Wapres Gibran itu tahu posisinya di mana. Ya, kalau misalnya jalan seperti itu ya posisinya di samping presiden, jangan lagi di belakang. Ya, nggak mesti harus disuruh-suruh lagi. Nah, teman-teman, ini menjadi perbincangan karena ini gerak-gerik seperti ini walaupun yang sepele, tetapi karena ini adalah mencerminkan pemimpin bangsa, pemimpin negara, maka gerak-gerik seperti ini menjadi perbincangan, teman-teman, yang seharusnya tidak perlu diperbincangkan karena seharusnya Pak Wapres Gibran sudah tahu posisinya di mana kalau ya berjalan seperti itu. Ya, oke. Momen Prabowo cari Gibran dan minta pindah jalan di sampingnya. Gelagat Wapres disorot saat geser Tito. Oke. Nah, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Kepulauan Bangka Belitung dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini Kamis ya 17 April 2025 di Istana Kepresidenan. Ini kemarin, teman-teman. Kemudian ada momen menarik saat Prabowo dan rombongan hendak memasuki ruangan ya pelantikan, teman-teman. Maka Gibran yang saat berjalan berada di belakang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung diminta maju dan berjalan di sampingnya. Ya, memang Pak Prabowo kan tahu ya bahwa posisi Gibran itu adalah di sampingnya, bukan Tito. Nah, kita juga mengharapkan kepada Pak Tito ya supaya juga ya berikanlah Wapres itu untuk di samping Pak Prabowo. Ya, kalau sudah jalan seperti itu ya jangan berada di samping Pak Prabowo. Ya, Wapresnya suruh maju, dan kita mengharapkan kepada Wapres juga tidak perlu disuruh-suruh juga kayak gitu kan. Ya, harus tahu posisinya di mana. Jadi perhatian rakyat itu, perhatian publik itu tidak tertuju ke hal-hal yang seperti itu. Oke, melihat hal itu Gibran pun langsung bergegas menampingi Prabowo di sampingnya. Ya, namun ia tak langsung pindah ke samping Prabowo, melainkan menunggu Tito bergeser ke belakang terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman ya sesuatu hal yang hal-hal yang kecil, tetapi ini menjadi perbincangan. Kenapa? Karena ya ini mereka ini kan orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara ini. Jadi ya sesuatu hal yang mereka lakukan itu baik hal yang kecil maupun hal yang besar ya itu sangat disorot sekali. Oke, kita lihat bagaimana komentar para netizen tentang hal ini.
Ya, ini komentar-komentar netizen teman-teman. Kita lihat di sini, respect Pak Prabowo. Ya, memang harus begitu ya. Seharusnya Pak Gibran tidak perlu lagi disuruh-suruh seperti itu. Yang ke depan ya biar konsentrasi Pak Prabowo juga tidak terbagi ya dengan hal-hal yang seperti itu. Pak Prabowo adabnya lebih tinggi dari ilmunya. Sehat selalu Pak. Oke. Nah, Prabowo memang kelihatan aura kepemimpinannya tanggung jawab dan tidak apatis. Oke, maaf itu Mas Gibran telah datang. Pak Tito juga nggak tahu di belakang ada Mas Gibran. Mohon jangan menghujat Pak Tito. Ya, katanya di sini ya Mas Gibran telat. Oke. Pak Prabowo menyuruh Mas Gibran maju, jalan di sampingnya. Sungguh presiden yang begitu menghargai anak muda dan jabatan. Oke, mesti Pak Tito tahu diri kalau lagi ada acara di istana, adab didahulukanlah. Ya, memang kita harapkan seperti itu teman-teman, bahwa ya para menteri juga harus tahu posisinya di mana, dan wapres juga ya harus tahu posisinya di mana. Jangan di belakang menteri, ya harus ya di samping presiden ya. Oke. Itulah yang terbaik, kedua pemimpin saling dukung. Pastu yang pertama. Oke, mantap Pak Prabowo. Semoga diberi panjang umur. Semoga rakyat Indonesia makmur semua ekonominya. Nah, jabatan tidak membuat seseorang lupa diri. Inilah contohnya, walau beliau wapres tetap hargai umur seseorang. Salut sama wapres, ketika dan moral tidak diragukan lagi. Maju terus Mas Wapres Gibran. Ya, bukan dalam arti etika di sini, tetapi ini adalah suatu jabatan publik teman-teman. Jadi ya tidak mengenal istilahnya kan ya, karena ini kan ya posisinya itu ya harus Pak Wapres tahu posisinya di mana ya. Si Samsul memang nggak dihargai oleh kabinet Prabowo. Oke, celingak-celinguk cuma ngikut. Alhamdulillah Pak Prabowo memperhatikan Mas Gibran. Ya, Pak Presiden ini memang panutan urutan tata krama. Pak Jokowi tak salah pilih untuk penerusnya, jaya selalu Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo, sehat waras, barokah dan selalu dalam lindungan Allah dan hidayat Allah. Amin. Nah, adab Pak Prabowo bagus, begitu juga adab Mas Gibran yang menghormati Pak Tito yang lebih tua, maka dia rela berjalan di belakang Pak Tito sekalipun dia seorang wapres. Pak Grip mantap. Menurut Tito dia lebih pintar dan lebih berprestasi daripada wapres. Good Pak Presiden, 1 poin udah masuk. Next point, cari momen yang lebih menyala lagi. Saya sangat paham maksud Anda Pak Presiden. Ya, itu teman-teman. Tentang komentar-komentar netizen, silahkan juga teman-teman memberikan komentar Anda.